warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnianti Ningsi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C3, semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang edukasi fenomena pendidikan yang dilihat dari pendekatan sosiologi. Dan statement saya untuk pendidikan yang lebih baik di masa pandemi saat ini, yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Romi Akmal. Fenomena pendidikan yang terjadi pasti selalu ada di setiap daerah di negara kita Indonesia ini. Mau itu hal yang positif maupun yang negatif. Terdapat banyak problem, itu pasti ada, dan tetapi bisa kita lihat juga bahwa prestasi juga banyak yang didapatkan oleh anak-anak muda kita saat ini yang membuat bangga pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat dari sisi pendekatan sosiologi negatifnya, yaitu tentang kurangnya sarana prasarana, yang dimana ada di beberapa daerah terpencil yang masih sangat banyak kekurangan untuk menjalani pendidikan, yang padahal sarana dan prasarana ini kan menjadi faktor pendukung keberhasilan program pendidikan. Nah, kebanyakan alasannya itu dikarenakan kawasannya yang susah dijangkau untuk memenuhi kebutuhan pendidikan itu sendiri. Sehingga dampaknya membuat anak-anak tersebut terhambat dalam menuntut ilmu. Dan hal itu memang sangat disayangkan sekali. Bahkan ada dan mungkin banyak anak-anak yang justru mengalami kesulitan dalam menjalin pendidikan, malah lebih bersemangat daripada anak-anak yang berada di daerah kota yang fasilitasnya sudah jauh cukup baik. Nah, kesulitan sarana prasarana yang cukup sering dialami kebanyakan daerah terpencil itu diantaranya seperti ruang kelas yang terbatas, kursi meja yang kurang, dan ada pula sebagian anak-anak yang kesulitan dalam menempuh jarak sekolah dari rumahnya yang butuh perjuangan misalnya. Lalu seperti ruangan-ruangan labor yang harusnya hanya untuk praktek saja, bahkan malah dijadikan ruang kelas sebagai pengganti sementara. Ya, semua karena keterbatasan itu. Dan ada juga yang ruang kelasnya harus bergantian, sehingga ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Tidak perlu jauh-jauh dilihat, bahkan saya juga pernah merasakan masa-masa itu dulu waktu saya masih bersekolah di daerah saya ini, di Tanjung Uban. Pada saat SD, saya mengalami pergantian kelas dengan kakak kelas ataupun dengan adik kelas yang harusnya masuk siang. Dan SMA pun masih sedikit merasakan dengan kurangnya kursi dan meja dan juga ruang kelas. Tetapi saya rasa di daerah lain juga masih banyak yang lebih kesulitan sarana prasarananya daripada di daerah saya ini. Dan kebanyakan itu dari daerah pedesaan pastinya. Sangat jauh perbandingannya sama sekolah yang berada di kota. Nah, dan dari sisi pendekatan sosiologi positifnya itu dilihat dari anak-anak yang berprestasi, yang bisa membanggakan nama daerah maupun negara kita ini. Inilah sebuah bentuk kebanggaan terhadap anak-anak yang mau dan sungguh-sungguh dalam belajar sampai akhirnya berhasil mencapai cita-citanya dan berhasil di dalam pendidikan. Dan tak jarang sudah banyak yang menjadi perwakilan dari negara Indonesia kita tercinta ini, dengan semakin dikenal oleh negara-negara lain sebagai nama negara yang baik dan sebagai penghasil anak-anak muda yang berprestasi dalam bidang apapun itu yang positif, termasuklah dalam bidang pendidikan. Harapan saya berharap pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini dan kita sendiri lebih memperhatikan lagi tentang pendidikan di daerah-daerah, sehingga anak-anak yang ada di daerah terpencil yang kesulitan belajar, yang kekurangan sarana prasarana, dan juga susah dalam mengakses data, yang kesusahan sinyal misalnya, untuk kepentingan belajar bisa dengan mudah untuk
belajar, karena kita tidak tahu potensi anak-anak tersebut bisa saja menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu dan menjadi anak yang berpendidikan dan mempunyai wawasan yang luas dan bisa membanggakan negara Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.